Cerah ini adalah saat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama pujaan hati dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas dan angin sepoi-sepoi. Itulah yang dilakukan oleh Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, seolah dunia milik mereka berdua. Mereka sudah merajut kisah kasih dari awal bangku SMA. Tapi ternyata, setelah menamatkan bangku SMA, Samsul Bahri ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi untuk merubah nasibnya agar lebih cerah di ibu kota. Sehingga ia harus meninggalkan Siti Nurbaya. Namun sayangnya, Siti belum mengetahuinya. Maka Samsul berniat untuk memberitahu tentang hal itu kepada kekasihnya. Udah! Iya Siti. Apa kabar Uda? Siti sangat merindukan Uda. Baik Siti, aku juga sangat merindukan Siti. Lihatlah awan itu Uda, indah sekali. Iya Siti, aku berharap bisa melihat awan ini setiap hari denganmu. Apa maksud Uda? Emangnya Uda mau pergi? Begini Siti, aku akan merantau ke Jakarta. Jadi Uda mau meninggalkan Siti? Tidak Siti, ini demi kebaikan kita. Dan aku akan berjanji akan kembali pada waktunya. Emangnya Uda mau berangkat kapan? Besok aku sudah harus pergi, Siti. Meski ini terasa sangat sulit, tapi demi kebaikan Siti setia menunggu Uda di sini. Terima kasih, Siti. Udah berjanji akan setia dan pulang secepatnya. Begitulah akhirnya Samsul Bahri memberitahu Siti Nurbaya tentang kepergiannya. Siti tak kuasa membendung kesedihannya. Tahun berlalu, musim pun berganti. Siti masih setia menunggu Samsul Bahri dan selalu mengingatnya dalam ingatan. Namun malangnya nasib Siti, karena usaha Baginda Sulaiman atau ayah Siti bangkrut. Ayahnya tak sanggup membayar semua hutangnya, dan akhirnya ayahnya pun meminjam uang kepada seorang rentenir kaya beristri banyak bernama Datuk Maringgih. Suatu hari, Datuk Maringgih bersama ajudannya ingin menagih hutang kepada Baginda Sulaiman. Sulaiman, baiklah hutang lai. Kena dan cacat rumah gua. Oh, Datuk, masuklah dulu. Kan kebuatan dulu. Ang baiklah hutang lai 3 bulan ang enggak mah. Tolong beri yang mau waktu sambil mulai. Cuma diterima enggak ada. Ang ni hutang dilunasan nak, tapi dia ada syaratnya. Tentu Nio, apa syaratnya? Anak gadiang lahir rancak mantu ya mah. Ambon nyo kawin ke anak gadiang. Apa? Ambo lagi waktu sampai besok. Uang fikir-fikir lah dulu. Akhirnya Datuk Maringgih pergi meninggalkan rumah Baginda Sulaiman dengan perasaan yang berbunga-bunga. Senja pun telah tiba. Senja yang begitu indah menemani Siti yang sedang termenung teringat akan Samsul Bahri nan jauh di Mato. Sudah bertahun-tahun Samsul tak pulang dan tak memberikan kabar. Namun tiba-tiba Siti mendengar percakapan orang tuanya sehingga membuat Siti terkejut bukan kepalang. Wahai suamiku, kenapa kau bermenung? Apa yang kau pikirkan? Cobalah ceritakan pada istrimu ini. Begini istriku, sebenarnya hutang keluarga kita sudah menumpuk pada Datuk Maringgih. Aku tidak sanggup membayarnya. Ya, aku tahu itu. Bagaimana caranya supaya hutang itu bisa lunas, suamiku? Sebenarnya Datuk Maringgih mau saja membebaskan hutang-hutang pada kita, tapi dengan satu syarat. Syarat apa itu, suamiku? Syaratnya Siti harus dipersunting oleh Datuk.
Lalu kenapa kau tidak langsung mengiyakan permintaan Datuk tersebut? Tapi apakah Siti mau menikah dengan Datuk? Pasti mau, suamiku, karena Datuk Maringgi orang yang sangat kaya raya di kampung ini. Apakah yang ayah bunda bicarakan? Siti mau dinikahkan dengan Datuk? Siti tidak mau. Siti hanya mau dengan Samsul. Kau harus mau, Siti. Cobalah ringankan beban keluarga ini. Tolonglah menurut Siti, ringankanlah beban orang tuamu. Tidak mau. Siti pun langsung masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Kasihan sekali Siti. Sudah ditinggal oleh Samsul, sekarang mau dinikahkan pula dengan pria yang tidak dicintainya. Siti Nurbaya bingung harus berbuat apa dengan perjodohan yang dilakukan orang tuanya. Ia bingung harus bagaimana. Akhirnya ia pergi menemui sahabatnya. Mengapa wajahmu terpamu seperti itu? Iya ya, kenapa kamu tampak bersedih? Aku bingung. Ceritakanlah masalah pada kami, siapa tahu kami bisa membantumu. Iya, kita kan sahabat kamu, siapa tahu kita bisa membantu. Hutang keluarga kami menumpuk pada Datuk Maringgi dan kami tidak dapat membayarnya. Apakah tidak ada solusi lain? Ada. Hutang kami akan lunas jika aku mau menjadi istrinya Datuk. Apa? Aku harus bagaimana? Aku bingung. Terima saja tawaran orang tuamu itu. Anggap saja itu sebagai balas budi kepada orang tuamu. Tapi bagaimana dengan Samsul Bahri? Aku mencintainya. Yang sabar ya Siti, semua pasti ada jalan keluarnya. Ya, yang sabar ya Siti. Setelah pembicaraan Siti dan kedua sahabatnya tersebut, Siti memutuskan untuk pulang ke rumah dan memikirkan semua saran kedua sahabatnya. Namun di sisi lain, Bina wajahnya tampak kegirangan. Apa? Siti dilamar Datuk Maringgi? Rasakan kau Siti. Setelah sekian lama ku merasakan sakit hati melihat kau dengan Syamsul Bahri. Mulai sekarang, Syamsul Bahri menjadi milik. Keesokan harinya, Bundo pun memanggil Siti untuk berbincang mengenai perjodohannya. Duduklah dulu Siti, Bundo mau bicara. Siti, hanya kau saja yang bisa melunasi hutang-hutang ini dari Datuk Maringgi. Tapi Bundo, Siti tidak cinta pada Datuk. Cinta? Tahu apa kau tentang cinta, Siti? Cinta tidak bisa membuatmu kenyang, Siti. Menikahlah dengan Datuk, maka kau akan bahagia. Ketika Siti dan Bundo sedang berdebat, datanglah pria gagah yang merupakan suruhan dari Datuk Maringgi. Permisi, Ya, ada apa Tuan? saya ajudan dari Datuk Maringgi. Dalam waktu 3 hari, jika kalian tidak melunasi semua hutang kalian, rumah ini akan disita dan Baginda Sulaiman akan ditahan. Tolonglah beri kami waktu Tuan. Saya hanya menjalankan perintah. Ajudan Datuk pun pergi meninggalkan rumah Baginda Sulaiman. Suasana rumah Baginda Sulaiman pun terasa berbeda dan kacau. Suatu hari, Siti ingin berkunjung ke rumah Datuk Maringgi. Ini pasti rumahnya Datuk, aku tak salah lagi. Siapakah gerangan wanita cantik ini? Aku Siti, ada perlu dengan Datuk. Apakah Datuknya ada? Jadi kau yang bernama Siti Nurbaya. Aku Arif, putra Datuk Maringgi. Baiklah, akan kupanggilkan ayahku. Siapa itu pagi-pagi bertamu? Kenapa dia? Tunggu biar aku saja yang tinggal. Jangan. Oh, ini yang Siti Nurbaya. Beraninya datang ke sini. Ada perlu apa datang kemari? Dasar wanita tak tahu diri. Terjadi kericuhan di rumah Datuk. Para istri Datuk berusaha menyerang Siti, sehingga menimbulkan keributan. Akhirnya Datuk pun mendengar kegaduhan itu. Hei, ada apa nih ribut-ribut? Nih, calon istri baru datang. Jangan ganggu dia. Masuk kalian ke dalam. Kenapa Datuk membela dia? Jangan membentang. Masuk.
Ada perlu apa gerangan Siti datang kemari? Siti mau berbicara dengan Samsul. Jangan sekarang, keadaan rumah sedang tidak baik saja. Sebaiknya Siti pulang dahulu. Baiklah, Datuk. Terima kasih. Ketika Siti sedang berjalan menuju rumahnya, ternyata ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Siti, Ya, ada apa? kau akan dipinang oleh ayahku. Benar, karena keluargaku tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Bukankah kau sudah punya kekasih? Ya, namanya Samsul Bahri. Bagaimana bisa kau tahu? Aku sahabat Samsul Bahri. Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Besok aku akan pergi ke kota untuk menemui Samsul Bahri dan memberitahunya tentang masalahmu. Semoga dia bisa membantumu. Benarkah? Terima kasih. Sekarang lebih baik kita berpisah sebelum ada yang melihat kita. Keesokan harinya, Arif Maringgih berangkat ke kota untuk menemui Samsul Bahri. Setelah seharian penuh menempuh perjalanan jauh, akhirnya Arif pun sampai di tempat tinggal Samsul. Samsul, aku Arif, temanmu dari kampung. Arif, sudah lama tidak bertemu. Aku ingin menyampaikan kabar buruk kepadamu. Kabar buruk apa itu? Ayahku ingin menikah dengan Siti karena keluarga Siti mempunyai hutang kepada ayahku dan dia tidak sanggup membayarnya. Apa? Baiklah, Arif. Besok aku akan pulang ke kampung dan menemui Siti. Samsul pun terkejut mendengar kabar dari Arif. Ia pun memutuskan untuk pulang ke kampung dan menemui Siti. Keesokan harinya, Samsul pun menghampiri rumah Siti untuk menjumpai kekasihnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti, Hah? Udah? aku sangat merindukanmu, Siti. Aku juga merindukan Uda. Tapi kenapa udah lama sekali kembali? Maafkan aku, Siti. Yang penting sekarang aku akan membawamu pergi dan kita akan menikah nanti. Menikah katamu, anakku akan menikah dengan Datuk Maringgi. Tapi ayah, aku tidak mau. Tidak, kau tetap menikah dengan Datuk Maringgi. Maafkan aku, Tuan. Ayah! Mereka berdua pun kabur bersama menuju rumah Samsul. Itu kok kayak Siti dan Samsul ya? Iya ya. Datuk, Ada apa? tadi kami melihat Siti dibawa lari oleh Samsul ke sana. Baik, terima kasih. Di tengah perjalanan, dari kejauhan Samsul melihat dua orang tengah berjalan menuju ke arah mereka. Ternyata itu adalah Datuk Maringgih dan Baginda Sulaiman. Siti, lebih baik kau sembunyi dulu sebelum dilihat Datuk dan ayahmu. Baiklah, udah hati-hati. Ya. Hei Samsul, berani juga kau rupanya. Ada apa kau datang kemari? Berani juga kau menculik anakku. Aku ingin bahagia dengan Siti. Akan kubunuh kau. Samsul! Terjadi pertengkaran antara Samsul, Datuk Maringgih, dan Sulaiman. Pertarungan pun selesai. Datuk dan Sulaiman sudah mati dihabisi oleh Samsul. Samsul pun berlari menuju ke tempat persembunyian Siti. Siti, Ya udah, maafkan aku, Siti. Ayahmu telah. sudahlah udah. Yang penting kita akan hidup bahagia. Aku berjanji akan selalu menjagamu. Akan tetapi kebahagiaan mereka pun tidak berlangsung lama, karena pada saat mereka bertemu, Bina datang dengan membawa pistolnya. Bina, Samsul sudah kembali dan kami akan segera menikah. Siti, apa yang kau lakukan, Bina? Aku mencintaimu Samsul, menikahlah denganku. Tidak akan. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak boleh ada seorang pun yang bisa memilikimu. Bina menembak keduanya dengan membabi Apa yang telah buta. aku lakukan? Aku menyesal. Pada akhirnya, dia pun ikut frustasi dan menembak dirinya sendiri. Inilah akhir dari kisah Siti Nurbaya yang hanya bahagia sekejap, namun setelah itu kebahagiaannya direnggut begitu saja.
seakan bumi dan langit serta seisi dunia tidak merestui jika mereka bersama. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Siti Nurbaya ini adalah kita hendaknya jangan terlalu dikuasai oleh perasaan yang tidak mempergunakan pikiran yang sehat, karena akan berakibat hilangnya kepribadian yang ada pada diri kita.